Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhati iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ba'du. Jamaah sholat maghrib buka bersama senang di Musala Rahimahullah. Yang pertama, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena atas rahmat dan syafaatnya, maka malam ini masih diberi nikmat kita untuk melangkah kaki ke mushola ini untuk melakukan kegiatan rutin tiap hari Senin. Sungguh Allah mencatat, para malaikat menyaksikan bahwa kita adalah termasuk umat yang ahli ilmu, ya. Dan ketika kita keluar rumah tujuannya mencari ilmu, menurut ilmu seperti malam ini, maka Allah catat itulah jurusan ke surga, jurusan ke surga. Ilmunya, bukan amalnya, ya, ingat ya, ilmunya. Amal nomor 2, ilmunya dulu. Karena kalau ilmunya salah, amalnya sudah salah, ya. Tapi kalau ilmunya betul, amalnya pasti betul. Yaitu insya Allah dengan mengasihi itu kita akan selalu memperoleh ilmu yang betul dan amal yang alhamdulillah Allah berikan dengan amal kita. Salam dan salam juga kita singkat tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan perjalanan hidupnya yang dilimpahkan, diberikan kepada seluruh umat manusia, ya. Semoga kita termasuk yang akan mulai syafaatnya nanti dia mau kiamah, ya, syafaat yang sangat tinggi harganya sampai jumpa sudah cukup. Syafaat itu penting. Ketika tidak ada lagi syafaat, ya, ketika yaumul qiyamah, maka hanya ahli ilmu warisan Abu Muhammad yang akan bersyafaatnya. Ini sebagai satu penekanan kepada kita semua agar kita semangat untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu akhirat, ya. Malam ini kita teruskan yang lalu ada yang tanya, ibu kok belum pernah dengar Rabu Wekasan, ya, di bulan Syawal, Rabu terakhir, Rabu Wekasan itu disebut Rabu Wekasan atau Rabu Wekasan. Di sini saya tulis singkat, ya, agar orang ilmu ibu, kalau saya hanya bicara saja, tidak memberikan makalah, maka nanti sampai rumah bingung apa ya yang tadi orang diberikan atau besok seminggu lagi dah lupa. Ini bisa dilebih, disebarkan, bisa untuk ceramah kepada keluarga atau tenaga. Bahwa Rabu Wekasan itu sangat nesa, ya. Rabu Wekasan itu sangat nesa, kan itu semuanya, ya. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya, ya. Maka di sini saya katakan kata Imam Al-Dayrobi Kabir, ya, dalam Fathul Al-Majid halaman 9, ya, itu berkata bahwa tiap tahun di bulan Syawal, Rabu terakhir itu Allah turunkan bala musibah sebanyak 320.000, ya, yang tersebar pada seluruh dunia ini. Allah tukang nyebar penyakit bala. Allah tuh berarti jahat dong. Tuhan tuh jahat, sadis. Ya? Itu sesuatu yang tidak mungkin, yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Quran itu mengatakan ma asabaka min hasanati fa min Allah. Semua yang baik itu turun dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiati, saya tidak, itu datang dari ulahnya manusia, ya. Jadi Rabu Wekasan ini ulahnya manusia.
Nah, siapa itu? Ya, disebutkan di bagian ulama arifin dari ahli kasam. Ini paham nggak? Ulama arifin dari ahli kasam, ya, menuturkan bahwa pada setiap tahunnya diturunkan 320 balak. Nah, ya ini yang terjadi pada Rabu terakhir dari bulan Syawal. Nah, ini kan? Ini bukan hadis. Ini adalah pendapat ulama kasam, ya, kasam. Ulama kasam itu tidak tahu kira-kira apa itu dulu ulama kasam. Kita sadar saya. Ulama kasam itu apa? Kalau kita lihat ada orang pinter, orang yang punya daya lebih itu, orang katakan dia kasat mata. Artinya apa kasat mata itu? Apa? Pak Nur, orang kasat mata. Berarti dia tuh orang rusak turunnya binara. Ya, anak-anak muda itu nggak tahu nih. Tahu nggak? Itulah ini. Lihat sebelum melihat. Kejadian. Nah, ya, itu kasat mata. Jadi ada dua kali itu ada apa? Dia tahu. Dia tahu itu ada apa? Tahu. Kasat mata. Paranormal ya. Ternyata paginya nyapu di tubuh makam. Makam. Bisa begitu. Tapi ini kasat mata tuh memang orang yang diberi kelebihan Allah. Orang yang diberikan Allah yaitu batin yang tinggi karena begitu dekatnya pada Allah, ya, maka dia bisa tahu sesuatu yang belum terjadi. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, ibu kalau baca Asma, baca Al-Kahfi, apa yang terkesan di situ? Apa? Nabi siapa? Yang kasat mata? Nabi siapa? Sulaiman. Enggak pernah baca Al-Kahfi. Apa itu? Oh, Zulkarnain. Nabi Khidir. Dia seperti diuji Nabi Musa kan? Nabi Musa apa itu? Biodiri, penuh bertanya-tanya. Karena dia termasuk ulama kasam. Nabi Khidir, ya, ulama yang kasam, maksudnya Zulkarnain itu ulama kasam. Di Indonesia ada wali 9, wali Songo itu sudah ulama kasam, tahu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nah, begitu disebut sebagai ulama arifin dari ahli kasam. Ya, kenapa? Arifin itu akar katanya arif, orang yang arif, orang yang bijaksana, ma'arif, ya, orang yang betul-betul punya kebijakan yang tinggi itu. Maaf, ya, ini pendapat ulama ini menurut dia itu beri kekuatan Allah kasat mata. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis maka kita tidak boleh mempercayai. Ya, hukumnya haram mempercayai ritual-ritual di Rabu Kasan itu haram, ya, nggak boleh. Ya, tapi di desa-desa kita itu ada, bahkan di sana di Bantul itu di apa Pleret, nah, Pleret Bantul itu Rabu terakhir bulan Syawal pasti ada peringatan masing-masing terus ya, jalannya. Nah, di situ diterapkan satu tuntunan ulama tadi itu untuk sholat sunnah 4 rakaat, ya. Namanya sholat apa? Di halaman kedua. Sholat barat. Ya. Di dofiil barat, di dofiil itu sholat barat. Ya. Agar kita bisa selamat dari 320.000 barat tadi itu musibah yang diturunkan Allah kepada dia, maka harus sholat di dofiil barat. Ya. Rakaat pertama membaca apa itu? Inna adalah kalsar 17 kali, ya tentunya begitu. Kalau yang kedua membaca
Al-Has berapa kali Pak ya? 5 kali. Terus yang ketiga baca apa? Kulhu, kuli al-falah, al-nas. Itu terus baca terus itu barokah ya. Nah, ini Nabi benar-benar nggak ada menurunkan hadis seperti itu ya. Tapi kadung berakar di rakyat kita ini ya. Mungkin ibu di desanya itu sudah sederhana ya, desanya ibu. Di Klaten, di desanya Bu Komali itu pasti ada ya, Rebu Kasan atau Klaten, Karang Jogja, Solo, Klaten itu ada di sana. Ya, Batam, Pekalongan, pesisir itu ada itu. Ini yang harus kita sampaikan pada bersama. Ilmu itu menuju surga, ilmu akhiratnya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jikapun tidak ada tuntunnya Nabi, tapi kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis ya, maka silahkan. Ya, mungkin bisa lewat ijtihad ulama, bisa lewat isma dan juga lewat qiyas ulama boleh. Ya, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis boleh. Contohnya apa? Halal itu zaman itu tidak ada. Tapi boleh, ya boleh. Karena apa? Itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai silaturahmi dan keluarga. Ya, ada. Tapi kalau bertentangan jangan lakukan. Ini saya bertentangan, ya. Soal sunnah barokaan baca ini ya, dan sebagainya. Belum zikirnya, begini macam-macam. Itu kira-kira yang saya sampaikan, ya. Kalau di sini jumhur ulama berpendapat pelaksanaan sholat tertentu yang tidak memiliki dasar hadis yang kuat adalah haram. Seperti sholat rawatib, ya, rawatib mengatakan di sini, ya. Kemudian ada juga sholat bulan Syawal, kemudian juga sholat ini ada sholat rawatib. Nah, ini Saban, ya, Asyura dan juga yang terakhir itu sholat Kafar tahu nggak? Ramadan. Jadi apa itu bulan Ramadan, orang yang punya utang sholat banyak, utang macam-macam itu, maka sholat kafar. Itu nggak ada hadis yang sahih. Ya. Kita kasih nggak ada hadis yang sahih. Begitu hati-hati dalam beramal agar kita tidak justru sesat. Niatnya bukan amal, justru dampaknya malah dosa-dosa. Maka butuh tuntunan dari orang yang tahu ilmunya agar kita tidak salah jalan. Oke, ibu bapak saya, barangkali itu sudah mengantar ya. Cukup berapa menit saya bicara, masih banyak waktu, kira-kira ada 25 menit untuk diskusi, ya. Ya kan lebih berdalam ilmunya, ya. Ya kan, bukan dalam masa dan mahasiswa ini. Untuk bapak yang kurang ini biasanya banyak hadir. Oh silakan, kami silakan untuk yang mau bertanya.